Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Risa Anastasia, kelas 5 dari SDN Sukati. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yaitu Bapak Refref Agnia Salman Al-Fariji, SPDI. Sejak kapan Bapak mengajar di SDN Sukati? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kepercayaannya. Pertanyaan pertama, mohon izin dijawab. Bapak mengajar di SDN Sukati dimulai dari tahun 2016. Sampai saat ini di 2024 masih aktif belajar masih aktif mengajar maksudnya pada tahun ajaran 2024-2025. Oh, baik. Menurut Bapak, bagaimana cara belajar yang efektif? Belajar yang efektif itu tentunya adalah yang pertama, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan belajar itu efektif. Yang pertama adalah dengan suasana yang kondusif, tentunya anak-anaknya tertib, anak-anaknya disiplin, dan juga anak-anaknya mampu menghargai guru ketika mengajar di kelas. Selain daripada siswanya, juga gurunya harus memiliki keterampilan. Di antaranya apa saja yang perlu dimiliki dari setiap guru di bidang keterampilan tersebut. Yang pertama, bisa memodifikasi jenis rancangan belajar dan juga tentunya harus membuat kesan yang menarik untuk peserta didiknya, sehingga ketika belajar insya Allah akan akan menjadikan kelas atau suasana belajar yang efektif begitu. Baik. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Ini untuk Bapak pribadi atau nanti untuk gimana nih? Untuk siswa. Oke. Kalau untuk siswa, pertanyaannya bagaimana cara mengatur manajemen waktunya? Yang pertama, tentu siswa itu tidak lepas dari bimbingan orang tua. Orang tua selalu mengatur waktu untuk anak-anaknya, seperti contoh, ketika waktunya untuk sekolah, bergegaslah pergi ke sekolah. Ketika waktunya untuk pulang, maka laksanakanlah perintahnya, karena itu itu semata-mata sama dengan mengatur waktu atau manajemen waktu. Sehingga pada akhirnya siswa bagaimana cara mengatur waktunya diri sendiri, yaitu dimulai dari diri sendiri. Jadi untuk bisa mengatur waktunya itu tergantung daripada dirinya sendiri, karena orang lain tidak bisa intervensi, orang lain tidak bisa lebih mengatur hidupnya para siswa. Yang bisa mengatur hidup siswa adalah siswanya sendiri. Sehingga bagaimana cara manajemen waktunya, yaitu adalah bagaimana cara mengatur waktunya adalah itu tergantung daripada dirinya sendiri. Kalau untuk Bapak sendiri, mengatur waktunya adalah satu, membiasakan bangun awal sebelum orang lain terbangun, membiasakan bangun lebih awal. Karena di pagi hari ketika orang lain belum memiliki aktivitas, Bapak sudah ada aktivitas, secara tidak langsung Bapak sudah memiliki poin unggul dibandingkan yang lainnya. Itu. Baik. Menurut Bapak, apakah siswa-siswi di SDN Sukati sudah mencapai hasil yang maksimal dalam belajar? Kalau melihat ketercapaian maksimal atau tidak, tentunya SDN Sukati ini tidak, menurut Bapak pribadi atau napi sudut pandang ataupun perspektif bahasanya, ini belum mencapai maksimal dan tidak berada di posisi yang minimal. Artinya saat ini SDN Sukati dalam proses pembelajaran masih dalam fase perkembangan, masih dalam fase untuk menuju lebih baik begitu. Bila mana diskalakan dari 1 sampai 5, Sukati saat ini dalam pembelajaran itu memiliki atau mengantongi poin 4 gitu. Apakah ada hal-hal yang berkesan selama Bapak berada di SDN Sukati?
berkesan di SDN Sukaati tentunya banyak. Di antara yang pertama adalah memiliki siswa-siswi yang luar biasa. Apa luar biasanya? Yaitu memiliki bakat-bakat terpendam. Apa bakat-bakat terpendamnya? Yang tidak hanya di akademik tapi di non akademik, ternyata siswa-siswi SDN Sukaati itu luar biasa sangat terampil. Salah satu contoh seperti saat ini Bapak berbicara dengan wartawan, katakan pewawancaranya adalah siswi dari SDN Sukaati sendiri, dan ini menjadi salah satu kebanggaan untuk Bapak pribadi, yang mana siswinya ternyata siswanya di SDN Sukaati ini mampu untuk berada di titik ini dan berada di tugas untuk mewawancari Bapak. Ini adalah salah satu salah satu kebanggaan Bapak terhadap peserta didiknya. Itu barangkali. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Semoga pertemuan kita kali ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah pemirsa, demikian wawancara kita hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya Risa Anastasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.